Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Filsafat Pendidikan kelas PAIH yang beranggotakan saya sendiri, Safa Zuribatasya Umul Izzati dan Tegar Fausiana akan mempresentasikan tentang dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia bukanlah hasil dari olah pikir perseorangan yang kemudian dinobatkan menjadi sebuah ideologi. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila digali dari bumi pertiwi dan bumi Indonesia sendiri. Artinya bahwa Pancasila berisi nilai-nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Nilai-nilai itu pun tidak serta-merta diberlakukan begitu saja, tetapi melalui sebuah proses panjang yang terbuka dan demokratis, yang pada akhirnya perbedaan-perbedaan yang ada dapat dikompromikan dalam sebuah kesepakatan bersama. Ini berarti sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat tertutup, melainkan menempatkan diri sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi idealis. Dimensi idealis merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai normatif. Nilai normatif yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang NKRI 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga adalah dimensi realitis. Dimensi realitis merupakan suatu ideologi itu harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Nah, dalam filsafat Pancasila itu terdapat aspek-aspek. Yang pertama ada aspek ontologis filsafat Pancasila. Ontologi ialah penyelidikan hakikat ada atau esensi dan keberadaan atau eksistensi segala sesuatu, seperti alam semesta, fisik, psikis, spiritual, metafisik, termasuk kehidupan sesudah mati, dan Tuhan. Ontologi Pancasila ini mengandung asas dan nilai antara lain. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber eksistensi kesemestaan. Yang kedua, ada kesemestaan. Alam semesta sebagai ada tak terbatas dengan wujud dan hukum alam. Sumber daya alam yang merupakan perwahana dan sumber kehidupan semua makhluk. Yang ketiga, eksistensi subjek atau pribadi manusia, yaitu individual, suku, nasional, umat manusia atau universal. Yang keempat, eksistensi tata budaya, sebagai perwujudan martabat dan kepribadian manusia yang unggul. Dan yang kelima adalah eksistensi bangsa negara yang berwujud sistem nasional, sistem kenegaraan yang merdeka dan berdaulat, dan menampilkan martabat, kepribadian, dan kewibawaan nasional. Selanjutnya, aspek epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi menyelidiki sumber proses, syarat-syarat batas, validitas, dan hakikat ilmu. Epistemologi Pancasila secara mendasar
meliputi nilai-nilai dan asas-asas. Yang pertama, Maha Sumber ialah Tuhan yang menciptakan kepribadian manusia dengan martabat dan potensi unik yang tinggi, menghayati kesemestaan, nilai agama, dan ketuhanan. Yang kedua, sumber pengetahuan dibedakan secara kualitatif antara lain sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Yang ketiga, wujud dan tingkatan pengetahuan dibedakan secara hierarkis, yaitu pengetahuan indrawi, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofis, dan pengetahuan religius. Yang keempat, pengetahuan manusia relatif mencakup keempat wujud tingkatan itu, yang terdapat dalam nomor 3. Dan yang kelima adalah martabat kepribadian manusia dengan potensi uniknya memampukan manusia untuk menghayati alam metafisik jauh di balik alam dan kehidupan, memiliki wawasan kesejarahan, wawasan ruang, bahkan secara suprarasional, menghayati Tuhan yang supranatural dengan kehidupan abadi sesudah mati. Selanjutnya ada aspek aksiologis filsafat Pancasila. Aksiologi menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai secara kesemestaan. Aksiologi Pancasila pada hakikatnya sejiwa dengan ontologi dan epistemologinya. Pokok-pokok aksiologi itu dapat disarikan sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa sebagai Maha Sumber Nilai, pencipta alam semesta dan segala isi, beserta antar hubungannya termasuk hukum alam. Yang kedua, subjek manusia dapat membedakan hakikat Maha Sumber dan sumber nilai dalam perwujudan Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, asal dan tujuan hidup manusia. Yang ketiga, manusia dengan potensi martabatnya menduduki fungsi ganda dalam hubungan dengan berbagai nilai. Yang keempat, martabat dan kepribadian manusia secara potensial integritas bertumbuh kembang dari hakikat manusia sebagai makhluk individual, sosial, moral. Yang kelima, manusia dengan potensi martabatnya yang luhur dianugerahi akal budi dan nurani sehingga memiliki kemampuan untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, manusia sebagai subjek nilai memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendayagunaan nilai, mewariskan dan melestarikan nilai dalam kehidupan. Dan yang ketujuh, eksistensi fungsional manusia ialah subjek dan kesadarannya. Kesadaran berwujud dalam dunia indera, ilmu filsafat atau kebudayaan, peradaban, etika, dan nilai-nilai ideologis, maupun nilai-nilai supranatural. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Mbak Tegar Ayu Fauziana. Keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan. Menurut Aristoteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Begitu juga Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ingin menciptakan manusia Pancasila. Pendidikan mempunyai peranan penting yaitu menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Untuk itu pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam suatu sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional telah termaktub dalam UU RI Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, relatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Analisis filosofis tujuan pendidikan di Indonesia.
landasan filosofis filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar dari nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkatan dan jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum, tapi juga dalam corak pelaksanaan. Rancangan penanaman nilai budaya bangsa tersebut disebut sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan kognitif, tapi lebih penting pencapaian afektif. Lebih lanjut lagi, pencapaian nilai budaya sebagai landasan filosofis bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan yang dilandaskan pada sudut pandang filosofi secara universal. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain pendidikan seumur hidup. Indonesia telah memilih pola pendidikan seumur hidup karena pada prinsipnya manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang mulai lahir sampai mati. Pendidikan untuk semua. Indonesia juga telah melaksanakan pendidikan untuk semua. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan merupakan hak setiap manusia dan ini sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keempat. Kurikulum inti. Konsep ini mirip dengan ajaran filsafat pendidikan esensialisme yang menghendaki adanya materi pelajaran yang tidak terlalu banyak, cukup yang pokok-pokok saja. Namun yang dipakai di Indonesia tidak hanya materi pokok, tetapi masih tetap ada materi kurikulum yang tidak inti. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.